Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya filtering suatu dokumen atau email itu spam atau tidak menggunakan MySpace. Ya, spam filtering tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di sini kita akan melakukan prediksi apakah email atau dokumen tersebut merupakan spam atau bukan spam. Salah satu caranya melakukan prediksi tersebut atau pengkategorian tersebut adalah dengan naive Bayes. Penggunaan naive Bayes digunakan menggunakan teorema Bayes, yaitu melakukan penilaian probabilitas di mana suatu dokumen bisa dikategorikan sebagai spam atau bukan spam ketika terdapat suatu kata atau kumpulan kata yang muncul dalam dokumen tersebut. Ya, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan program Python sehingga akan dilakukan proses download dan import package berupa pandas atau flip untuk visualisasi dan proses data frame, NLTK untuk natural language processing, VS Code untuk proses parsing, word cloud untuk visualisasi katanya, dan NumPy untuk representasi array. Ini contoh kode import library-nya. Kemudian di sini melakukan pendefinisian variabel di mana pengkodean untuk kategori spam adalah 1 dan pengkodean untuk kategori non spam adalah 0 dengan definisi vocabulary sebanyak 2500 kata. Ini adalah contoh data yang akan diolah atau contoh email yang akan diolah, email mentah sebelum dilakukan pemrosesan apapun. Kemudian bagian yang akan kita proses adalah bagian ini saja, sehingga perlu dilakukan ekstraksi dengan fungsi berikut ini, yaitu fungsi MLBodyGenerator, di mana dilakukan ekstraksi bagian yang membutuhkan dari data utama sebagai data yang diolah untuk kemudahan klasifikasi. MLBodyGenerator ini akan menghasilkan keluaran berupa file name dan email body, yang mana file name dan email body itu akan digunakan untuk disimpan dalam data frame yang di-generate dengan fungsi berikut ini. Data frame yang di-generate ini memiliki dua buah kolom berupa message dan kategori dengan indeks berupa file name dari directory yang dari dokumen yang kita gunakan. Dan ini adalah contoh data frame untuk data spam dan ini untuk yang non spamnya. Kemudian karena dilakukan proses pengkategorian spam atau non spam tersebut, maka kedua data frame dijadikan satu dalam satu data frame dengan fungsi berikut ini. Dengan data tersebut kita belum bisa melakukan proses pengolahan sehingga dilakukan pre-processing data, yaitu seperti pengecekan nilai yang missing atau kosong. Dengan kode berikut ini didapatkan bahwa tidak terdapat dokumen dengan pesan yang bernilai kosong, akan tetapi terdapat dokumen yang memiliki pesan bukan berupa tipe string, yaitu pada indeks CMDS yang sebanyak 3 baris, sehingga proses pengolahan missing value ini kita hapus saja dokumen pada indeks CMDS tersebut. Kemudian kita ubah indeksnya, indeks data frame yang mulanya berupa nama dokumen atau file karena terlalu panjang, sehingga diubah dari 0 hingga banyak dokumen yang digunakan. Kemudian disimpan sebagai .id dan nama dokumen disimpan dalam atribut file name. Ini visualisasi data untuk data yang akan kita gunakan untuk training, di mana ukuran data spam lebih kecil daripada data yang non spam. Kemudian ini adalah kita masuk dalam proses pengolahan bahasa, pengolahan katanya berupa tokenizing dan stemming. Ini adalah salah satu contoh fungsi untuk mendefinisikan proses tokenisasi dan stemming, yang mana fungsi clean message ini akan menghasilkan filter words dari hasil tokenisasi dan stemming menggunakan portrait stemmer, di mana ada model-model stemming lainnya seperti snowball stemmer yang bisa digunakan, dan kali ini digunakan dulu berupa portrait stemmer. Kemudian ini contoh lebih lanjut lagi
yang akan kita gunakan dalam kasus ini, yaitu fungsi clean message no HTML untuk mendefinisikan fungsi parsing, tokenisasi, dan stemming. Proses parsingnya menggunakan beautiful soup untuk menghapus seluruh tag HTML yang ada pada email body sehingga hanya diambil bagian teksnya saja. Kemudian hasil akhirnya itu juga berupa filtered words, hasil dari parsing, tokenisasi, dan stemming, yang mana fungsi ini akan diaplikasikan pada kolom message data kombinasi email spam dan non-spam. Dari filtered words itu akan dilakukan grouping berupa unique words. Ini merupakan unique words untuk non-spam dan non-spam, dan unique words ini sendiri nanti akan diberlaku untuk vocabulary dan dictionary dengan ukuran 2500 tadi yang sudah kita definisikan. Kemudian untuk representasi katanya menggunakan sparse matrix function, di mana matriks dengan banyak elemen 0. Kemudian kolom data frame-nya ini terdiri dari label berupa kategori, .id berupa indeks, dokumen, occurrence, merepresentasikan frekuensi kata, word ID merupakan indeks kata. Kemudian data training itu kita bagi menjadi data tersebut kita bagi menjadi data training dan testing dengan pembagian datanya sebesar 70 dan 30% yang di-shuffling 42 kali. Ini contoh bentuk data training dengan sparse matrix. Tapi kita tidak akan menggunakan bentuk representasi kata itu, sehingga pada proses selanjutnya kita akan membuat full fitur matrix dari hasil sparse matrix tersebut, di mana matriks ini akan berisi kolom, .id, kategori, dan 2500 kolom yang berupa indeks kata dari vocabulary yang diisi dengan nilai-nilai kejadian kata pada masing-masing dokumen, yang mana pada sparse matrix itu ada pada kolom occurrence. Ini contoh, ini hasil full fitur matrix yang dibangun. Kemudian proses naive Bayes yang dilakukan dari formula ini di generate menjadi seperti ini untuk proses spam filtering, yang mana nanti setiap dokumen akan memiliki probabilitas spam dan HAM masing-masing. Dari formula ini dilakukan langkah pertama, yaitu menghitung probabilitas spam dan HAM masing-masing, di mana probabilitas spam dengan formula ini dan probabilitas non-spamnya tinggal dikurangi. Kemudian di langkah selanjutnya dengan menghitung probabilitas X spam dan X HAM-nya. Nah, probabilitas X spam atau HAM ini merupakan nilai probabilitas suatu kata muncul pada kategori spam atau non-spam dengan perhitungan seperti berikut ini, dan hasilnya direpresentasikan seperti berikut. Ini adalah indeks katanya, kemudian ini adalah nilai probabilitas spam dan HAM masing-masing. Jadi setiap kata nanti akan memiliki dua nilai probabilitas. Kemudian ini adalah probabilitas untuk token masing-masing. Ini formulanya, kemudian ini nilai probabilitas untuk token indeksnya, kemudian ini nilai probabilitasnya. Jadi masing-masing token akan mendapatkan satu nilai probabilitas. Kemudian kita persiapkan data ujinya yang tidak jauh berbeda prosesnya dengan data training. Nah, kemudian kita evaluasi data tersebut. Sebelumnya kita lakukan pengujian dulu menggunakan representasi log probability dengan penjelasan seperti berikut ini. Kemudian kita lakukan join probability sebelumnya, di mana join probability ini dilakukan untuk melihat bagaimana nilai probabilitas data ketika terjadi dua kondisi dalam satu waktu, yaitu masing-masing dokumen nanti akan memperoleh dua nilai probabilitas yang akan dibandingkan. Tinggal di perbandingan tersebut akan menentukan apakah ada kategori spam atau non-spam. Jika lebih besar nilai probabilitasnya, maka dia termasuk email yang spam. Kemudian kita evaluasi dengan mencari nilai akurasi dan errornya, di mana akurasinya sebesar sekian dan errornya sekian, dan didapatkan dari 1724 dokumen yang diuji ada sekian yang benar dan sekian yang salah. Dan
Selain mencari nilai klasik, kita juga mencari nilai F1 score yang diambil dari precision dan recall, di mana precision dan recall didapatkan dari completion matrix-nya. Ini hasil yang diperoleh. Dan ini kemudian visualisasinya. Berdasarkan pemodelan ini, menurut saya optimisasi dapat dilakukan pada bagian word representasinya, karena sparse matrix ini sangat kurang optimal dalam merepresentasikan kata, sehingga diperlukan matriks yang lebih dense, di mana proses embedding itu bisa dilakukan dengan bentuk data yang memiliki fitur atau kata yang banyak seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.